Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Puspita Kumalasari, NIM D100180417. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview jurnal yang berjudul Impact of Organizational Culture Values on Organizational Ability atau dampak nilai budaya organisasi pada kelincahan organisasi. Introduction. Saat ini, perusahaan harus menghadapi lingkungan yang sangat bergejolak, yang utama tingkat ketidakpastiannya, kompleksitas, dan dinamisme. Jika perusahaan bertujuan untuk bertahan dalam lingkungan yang tidak stabil seperti itu, mereka harus melatih kemampuan untuk menangani perubahan lingkungan sejak dini dan menawarkan tanggapan yang akurat bagi mereka. Peluang bisnis baru dan keunggulan kompetitif untuk dieksploitasi. Dalam konteks ini, konsep ketangkasan organisasi atau kelincahan organisasi muncul sebagai salah satu masalah utama yang menarik perhatian peneliti. Kelincahan organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk merasakan perubahan lingkungan dan untuk merespon mereka secara efisien dan efektif. Purpose. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang anteseden OA atau kelincahan organisasi dengan mendekati celah lain yang relevan. Pengaruh yang mungkin diberikan oleh beragam nilai budaya dalam mencapai tingkat OA atau kelincahan organisasi yang lebih tinggi. Literatur review dan research hipotesis atau tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian. A. Kerangka nilai bersaing. Makalah ini menggunakan taksonomi OC mengikuti Competing Values Framework atau CVF yang diteorikan oleh Cameron dan Quinn. Kerangka nilai yang bersaing adalah salah satu yang paling terkenal dan kerja yang diterapkan secara luas dalam penelitian budaya organisasi. Model CVF terdiri dari dua dimensi. Satu, dimensi perlindungan pada fleksibilitas, dan yang kedua, menghadapi orientasi internal dengan fokus pada integrasi, kolaborasi, dan persatuan dengan eksternal orientasi dengan fokus pada diferensiasi persaingan dan persaingan. B. Kerangka organisasi. Gagasan tentang ketangkasan organisasi seperti yang dikemukakan oleh Serhi berangkat pada dua konsep yang dikembangkan sebelumnya, yaitu kemampuan beradaptasi organisasi, segi reaktif, dan fleksibilitas organisasi sifat produktif. Secara konkret, OA mencakup kemampuan perusahaan untuk merasakan perubahan lingkungan dan segera meresponnya dengan mengkonfigurasi ulang kumpulan sumber daya, proses bisnis, dan strategi mereka. C. Menghubungkan tipologi organization culture ke organizational ability. Para penulis ini menunjukkan dalam karya mini mereka mendiagnosis dan mengubah budaya organisasi berdasarkan kerangka nilai yang bersaing, karena sebagian besar organisasi sering gagal dalam upaya mereka untuk perubahan yang efektif, karena ketidakmampuan mereka untuk menerapkan perubahan budaya secara akurat. CVF telah diterapkan dengan efektif pada aspek kunci yang berbeda dari kinerja organisasi, yaitu manajemen kualitas total, peran manajemen sumber daya manusia, dan perubahan budaya. Oleh karena itu, penerapan CVF mungkin juga berkelanjutan sebagai alat yang ampuh untuk menganalisis pengaruh OC pada OA. Metode. Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya melalui survei offline dan UGF yang membandingkan responden awal dengan responden yang terlambat 4 budaya telah diestimasi dalam metode B. Oleh karena itu, ini komposit pada dua tingkat, pada konstruk atau validitas diskriminan dan pada tingkat indikator atau multikolinearitas dan bobot-bobot. Discussion. Jelas bahwa perubahan jauh lebih mudah jika ada budaya yang merangkul perubahan. Alasan lain yang dapat mempertahankan hasil ini adalah saat ini perbedaan antara kedua kelompok atau
industri teknologi tinggi dan teknologi menengah tidak terlalu signifikan seperti perkembangan teknologi baru mempersempit batasan di antara mereka. Conclusion. Konteks bisnis kontemporer tidak damai dan tidak pasti, semakin mengarahkan perusahaan untuk menghadapi tantangan besar, tidak hanya untuk tetap sukses tetapi juga untuk perdamaian hidup. Dalam pengaturan ini, para sarjana dan manajer mulai menginternalisasi peran sentral OA, namun demikian penelitian lebih jauh harus dilakukan untuk menyelidiki pendorong utama atau pendahulu OA dan banyak kebutuhan untuk dieksplorasi berkait dengan tindakan konkret dan mekanisme internal yang mendasari kelincahan. Singkatnya, pekerjaan ini adalah salah satu dari sedikit studi empiris yang bertujuan untuk mengklarifikasi hubungan antara tipologi OC dan OA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.